Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang valuta asing dan cadangan devisa. Kelompok kami beranggotakan Perkenalkan, nama saya Meilinda Putri Saskia Arianto, NIM C1A018072. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Firki Agustina Susilo, NIM C1A018073. Halo, perkenalkan nama saya Safira Hamida, NIM C1A018079. Perkenalkan, nama saya Afdila Rahma Fitriani, NIM C1A018080. Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Nur Alifah, NIM C1A018106. saya Amaria Pratama Putri, NIM C1A018094. Berikut adalah materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian valuta asing. Valuta asing atau yang sering kita sebut dengan falas, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Sama seperti mata uang yang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Salah satu contoh valuta asing yang sering kita kenal adalah mata uang dolar. Adanya falas dalam dunia perdagangan dan industri internasional ini membuat resiko fluktuasi nilai tukar suatu negara dapat ditekan seminimal mungkin. Lantas selanjutnya, apa sajakah macam-macam falas? Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam valuta asing. Valuta asing menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal, baik itu uang kertas maupun uang logam. Lalu, valuta asing non-fisik. Valuta asing non-fisik biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga, contohnya seperti cek, wesel, travelers, atau international money. Nah, setelah tahu macam-macam valuta asing, apa saja sih manfaat valuta asing? Selanjutnya yaitu manfaat valuta asing. Valuta asing bermanfaat yang pertama, dapat digunakan sebagai alat tukar internasional. Valuta asing dapat digunakan saat melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Manfaat yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai pengendali kurs. Valuta asing dapat digunakan sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa kita sebut dengan kurs. Kurs ini bisa menguat atau melemah. Lalu manfaat yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing telah diakui dan sah untuk melakukan pembayaran antar negara. Manfaat yang keempat atau terakhir yaitu mempermudah dalam perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, maka setiap negara dapat melakukan jual beli antar negara tanpa terkendala dengan mata uang. Nah, itulah manfaat valuta asing. Lalu, bagaimana perhitungan kurs falas? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kurs valuta asing. Di dalam perhitungan kurs valuta asing terdapat dua metode, yaitu metode direct quotation dan indirect quotation. Di dalam metode direct quotation, kita dapat mengetahui pergerakan nilai mata uang domestik yaitu rupiah terhadap nilai mata uang asing di dalam pasar valuta asing. Lalu, metode indirect quotation. Dalam metode indirect quotation, apabila angkanya berubah naik, maka nilai mata uang domestik akan menguat terhadap nilai mata uang asing. Sedangkan, jika angkanya berubah turun, maka nilai mata uang domestik akan melemah terhadap mata uang asing. Baik, setelah kita mengetahui perhitungan kurs valuta asing, apa itu jenis dan sistem falas? Sistem kurs falas itu ada tiga. Yang pertama ada sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali. Bedanya apa? Dalam sistem kurs bebas, hal ini didasarkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. Lalu, pada sistem kurs tetap, pemerintah memiliki campur tangan, tetapi pihak bank tidak memiliki campur tangan dalam menentukan nilai kurs. Sementara yang terakhir, sistem kurs terkendali, pemerintah dan bank itu memiliki kekuasaan dalam mengatur nilai kurs.
Setelah mengetahui sistem kurs falas, lalu apa sih yang dimaksud pasar valuta asing? Pasar valuta asing merupakan suatu pasar yang mempertemukan pembelian dan penjualan mata uang asing. Hal ini biasa dilakukan di bursa falas yang diselenggarakan oleh pihak bank, tetapi bisa juga dilakukan oleh tempat penukaran mata uang asing. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis transaksi falas? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis transaksi valuta asing. Yang pertama yaitu spot tunai. Spot tunai ini berupa transaksi forex yang dilakukan dengan cara saling menukarkan valuta asing. Lalu yang kedua yaitu spot transfer, di mana transaksi ini dilakukan dengan cara transfer. Yang ketiga itu ada transaksi forward, di mana transaksi ini menggunakan perjanjian untuk melakukan transaksi falas dengan kurs dan jumlah yang telah disepakati pada awal transaksi, namun penyerahan dananya akan dilakukan minimal 2 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya, yang keempat adalah transaksi swap, di mana berupa kontrak forex gabungan antara spot tunai dengan transaksi forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama, namun jatuh tempo yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu transaksi option, di mana transaksi ini berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing selama periode perjanjian kontrak yang disepakati. Setelah kita mengetahui jenis transaksi valuta asing, apa itu studi kasus valuta asing? Yang selanjutnya yaitu studi kasus tentang valuta asing. Contohnya yaitu pada tanggal 5 Juni 2019, investor asing yang memiliki Sun melakukan transaksi beli falas berjangka sebesar 1 juta US dollar dengan kurs forward Rp15.000 per dolar dan tenor 3 bulan yang tanggal penyelesaiannya transaksi tersebut tanggal 5 September 2019. 2 hari sebelum tanggal penyelesaian transaksi dilakukan fixing kurs JISDOR Rp15.100 per dolar Amerika Serikat. Maka pada 5 September 2019, investor akan menerima pembayaran dari bank sebesar selisih kurs yaitu Rp100 juta. Adapun bank yang bisa melakukan cover hedging untuk lindung nilai dengan melakukan transaksi DNDF dengan bank di luar negeri. Underlying transaksinya yaitu DNDF antar bank dengan nasabah atau pihak asing. Namun, bank tidak boleh melakukan transaksi NDF di luar negeri. Saat ini, ketentuan mengenai DNDF tengah dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM. Sosialisasi terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga transaksi DNDF bisa berjalan dengan efektif. Setelah membahas tentang studi kasus valuta asing, kita akan membahas materi tentang cadangan devisa. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian devisa. Yang selanjutnya yaitu pengertian devisa. Devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi untuk media pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada definisi lain, devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, di mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global oleh negara-negara lain. Namun tidak semua mata uang negara asing itu dapat dikatakan devisa. Yang dapat dikatakan sebagai devisa yaitu mata uang asing yang beredar di negara tersebut yang memiliki catatan kurs di bank sentral di negara yang bersangkutan. Setelah membahas tentang pengertian devisa, kita akan membahas tentang sumber-sumber devisa. Apa saja ya sumber-sumber devisa itu? Sumber devisa yang pertama itu ada kegiatan ekspor. Semakin tinggi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin tinggi pula cadangan devisa yang ia dapatkan. Lalu yang kedua itu ada perdagangan jasa. Bagi negara yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, hal ini bisa dijadikan opsi utama dalam memperoleh cadangan devisa. Lalu yang ketiga itu ada pariwisata, yang keempat itu ada pinjaman luar negeri, yang kelima ada hibah, dan yang terakhir ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Hal ini bisa menjadi sumber devisa dikarenakan terjadi pengiriman uang yang dilakukan oleh warga negara tersebut ke negara asal dan terjadi perubahan kurs sehingga itu bisa menjadi sumber devisa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat devisa.
Manfaat devisa. Pertama, devisa mampu membantu proses transaksi perdagangan internasional atau ekspor-impor. Kedua, suatu negara dapat memanfaatkan kekayaannya untuk berbagai kepentingan perekonomian dalam negara. Oleh karena itu, devisa dapat dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang pokok serta bunga hutang luar negeri. Ketiga, sebagai pembiayaan berbagai kegiatan perdagangan di luar negeri. Artinya, devisa dapat digunakan sebagai mata uang kedua suatu negara dalam perdagangan dengan negara lain. Yang terakhir, pembiayaan berbagai kegiatan operasional yang berhubungan dengan dunia internasional. Contohnya, membiayai perwakilan di luar negeri seperti duta besar, konsultan, dan lain-lain. Membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, atau perjalanan dinas pejabat negara. Lalu, bagaimanakah hubungan devisa dengan stabilitas ekonomi? Kemudian, ada hubungan cadangan devisa dengan stabilitas ekonomi. Semakin banyak cadangan devisa yang dimiliki, tentu saja perekonomiannya akan lebih stabil. Penurunan cadangan devisa yang terus-menerus terjadi akan membahayakan perekonomian, karena kelangkaan devisa menyebabkan negara tersebut tidak mungkin untuk mengimpor barang-barang modal dalam upaya pembangunan. Setelah kita mempelajari materi hubungan antara cadangan devisa dengan stabilitas ekonomi, selanjutnya kita akan mempelajari materi hubungan antara valuta asing dengan devisa negara. Selanjutnya, yaitu hubungan antara valuta asing dengan devisa negara. Semakin banyak valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara, semakin besar pula kemampuan negara tersebut untuk melakukan interaksi ekonomi dan perdagangan internasional lainnya, dan juga akan memperkuat nilai mata uang. Di samping itu, semakin tingginya nilai tukar mata uang, semakin kuat pula perekonomiannya, yang menunjukkan negara tersebut dapat memperoleh devisa lebih banyak. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang devisa. Contohnya yaitu studi kasus efisiensi posisi cadangan devisa Indonesia periode 2008-2017. Bersumber dari hasil data Badan Pusat Statistik Cadangan Devisa Dalam Negeri pada tahun 2013 sebesar 99.387 juta US dollar. Jumlah ini menunjukkan kemerosotan drastis jika dibandingkan selama 10 tahun terakhir cadangan devisa negeri. Dengan posisi jumlah tertinggi, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 12% dari tahun lalu dengan jumlah sebesar 111.861 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 5% dengan nilai 105.931 juta US dollar. Berdasarkan analisis posisi cadangan devisa per tahun 2008 sampai 2017 menggunakan DEA ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada 8 tahun diantaranya tahun 2009 sampai 2017 yang efisien keseluruhan dengan nilai 100%. Yang kedua yaitu ada di tahun 2008 dan 2013 yang tidak efisien ditunjukkan lebih rendah dari 100% dengan return to scale meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga materi ini dapat berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.